Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dengan Bapak Nama saya Firmansyah. Firmansyah. Heeh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tasya Julianti, saya dari mahasiswa Universitas Riau. Saya di sini untuk melakukan tugas wawancara untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya hukum bisnis tentang orang yang bekerja di perusahaan untuk mengetahui tentang perizinan dan non perizinan dari perusahaan dari Bapak Firmansyah. Sebelumnya, yang pertama nih Pak, kira-kira bagaimana sejarah berdirinya perusahaan Bapak dan identitas perusahaan Bapak? Baik, pertama-tama memperkenalkan diri dulu ya. Saya Firmansyah, bekerja di PT Asuransi Bina Gria Upakara. Nah, Asuransi Bina Gria Upakara itu sendiri bergerak di bidang industri perasuransian. Nah, kebetulan asuransi Bina Gria ini termasuk dalam asuransi general, asuransi umum non jiwa. Bina Gria itu sendiri didirikan pada tahun 1990, dan asal muasalnya dari asuransi Bina Gria ini kebetulan memang kita kalau bisa dikatakan itu sebenarnya anak perusahaannya Bank BTN, anak Bank BTN karena dia mengakomodir bisnis yang ada dari untuk kepentingannya Bank BTN pada saat akad kredit untuk keperluan menjangkau terhadap aset-aset rumahnya yang difasilitasi oleh Bank BTN. Nah, Bina Gria itu di 26 Juli tahun 1990 terbentuk oleh beberapa pemegang saham. Di antaranya mayoritas saham terbesar itu dari Koperasi Karyawan BTN, Kopkarnya BTN. Nah, dari situ mulai terbentuknya asuransi Bina Gria sehingga dapat mengakomodir bisnis dari Bank BTN itu sendiri. Nah, seperti itu Mbak Tasya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak untuk sejarahnya. Kita lanjut, bagaimana proses dan prosedur dalam memperoleh izin-izin Pak? Kalau kita kan bergerak di bidang keuangan ya, tapi yang di bidang perbankan tapi non keuangan. Jadi kita mengacu dulu sebelum ada otoritas jasa keuangan atau yang kita bilang sekarang ini OJK, dulu itu kita di bawah naungan dari Departemen Keuangan, langsung dari Departemen Keuangan. Nah, sekarang setelah adanya OJK, jadi kita di bawah naungan OJK. Semua masalah yang Mbak Tasya tanya tadi atas perizinan-perizinan, baik itu perizinan perusahaan, tentunya dari Kemenkumham lah ya kalau untuk izin perusahaan. Namun dari produk-produk semua segala macam itu dari OJK itu sendiri gitu Mbak Tasya. Kira-kira untuk proses perizinannya tuh berapa lama ya? Untuk proses perizinannya tergantung Mbak Tasya. Kalau untuk proses perizinan terhadap perusahaan itu sendiri ya kurang lebih memakan waktu hingga 1 sampai 3 bulan lah kalau untuk perizinan, apalagi kalau untuk produk-produk itu sendiri, karena kalau produk itu sendiri tentu ada bahan kajian lagi ya. Kita ajukan satu produk misalnya, kita ajukan satu produk, makanya itu harus di riset dulu ke pihak OJK, nanti dari pihak OJK baru dikeluarkan izinnya. Itu sih. Kira-kira ada nggak Pak kendala atau tantangan yang dihadapi saat proses perizinannya pengurusannya? Kalau kendala tentunya pasti ada ya Mbak Tasya, karena tidak semua produk atau terhadap perizinan yang tidak secara cepat atau secara apa yang langsung disetujui terhadap perizinan itu sendiri. Karena di atas perizinan ini kan masih ada riset yang perlu ditelaah di situ. Jadi untuk perizinan-perizinan itu sendiri mungkin lebih banyak di bagian pihak legal kita yang berusaha untuk memenuhi perizinan itu sendiri, karena banyak perizinan yang sifatnya harus dipenuhi oleh pihak asuransi, baik untuk
perizinan perusahaan itu sendiri maupun perizinan terhadap produk-produknya. Itu Mbak Tasya. Kira-kira bagaimana cara mengatasi Bapak untuk kendala dan tantangan tersebut? Kalau untuk kendalanya, kebetulan kan di bagian legal kita itu selalu memasuki perizinan itu sendiri. Apabila terjadi kendala atau apa, mungkin perlu dibahan kajian lagi apa kira-kira yang yang menjadi permasalahan itu sendiri akan dibenahi sehingga perizinan itu dapat bisa dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait yang mempengaruhi terhadap izin itu sendiri gitu sih Pak. Oke, lanjutnya nih ya Pak, izin-izin penting apa yang harus dimiliki PT Bapak untuk beroperasi secara legal? Kalau untuk perizinan tentunya dari Kemenkumham ya, atas nama perusahaan pastinya dari Kemenkumham dulu. Terus yang kedua dari Departemen Keuangan terhadap izin untuk melakukan aktivitas perbankan yang dalam lembaga keuangan yang sifatnya non perbankan. Terus perizinan terhadap produk, terus juga dari perizinan produk lebih spesifiknya nanti pada saat itu berjalan apakah itu banyak manfaatnya untuk tidak kepada nasabah kita itu sendiri ataupun tidak layak, karena semakin modernisasi zaman juga semakin banyaknya kecanggihan yang ada berkembang gitu kan. Jadi sudah mulai produk-produk yang lama itu perlu update dan perlu diperbaharui. Nah itu mungkin kendala di kami dan kami memperbaharui secara digitalisasi untuk mengikuti eranya. Itu mungkin kendalanya sih sekarang. Oke, surat izin apa yang dimiliki oleh perusahaan Bapak? Surat izin dari Departemen Keuangan terhadap operasional itu sendiri, terus juga dari perizinan terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, perizinan terhadap ISO yang yang harus diwajibkan oleh pihak asuransi, karena perizinan ISO itu penting juga untuk melakukan kita transaksi terhadap mengcover insurance, mengcover terhadap risiko-risiko yang nilainya cukup besar, karena di situ juga OJK membatasi juga terhadap modal kerja kita. Jadi itu juga salah satu izin yang harus kita penuhi, karena di asuransi itu juga punya kriteria yang sehingga berpengaruh terhadap risiko terhadap untuk kita mencari cover asuransi yang kira-kira dipenuhi oleh asuransi itu sendiri. Nah izin itu adanya di OJK dan alhamdulillah kita juga sudah keluar atas izin itu, sudah beroperasi, artinya kita sudah jalan. Nah kita termasuk di middle, di menengah, karena untuk asuransi yang besar itu tentunya modal kerja itu ya asuransi yang dimiliki oleh BUMN itu sendiri. Oke, lanjut nih ya Pak. Ya, di dalam PT Bapak ini, Bapak bekerja di bagian apa dan bagaimana keseharian Bapak bekerja di PT ini? Baik, asuransi Bina Gria itu secara umum berkantor di pusatnya itu di Jakarta, di Jalan Kesehatan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, asuransi Bina Gria itu memiliki 6 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia dan mempunyai 8 kantor pemasaran. Nah, kebetulan di Pekanbaru itu masih berbentuk kantor pemasaran. Nah, sedangkan kepala pemasarannya itu sendiri, alhamdulillah Mbak Tasya, saya pribadi yang menjadi kepala pemasaran di situ. Nah, keseharian saya adalah pada saat saya jam operasional kantor dari jam 8 sampai dengan jam 5, jam operasional kita itu office hour-nya, dan Senin sampai Jumat. Nah, setiap hari alhamdulillah kita berkantor,
Dan kita tentunya mencari nasabah itu sendiri dengan cara kita bersosialisasi dan merangkul untuk stakeholder yang mempunyai rekanan. Contohnya kita kan mempunyai rekanan nih berbagai macam bank ya. Ada beberapa bank, baik itu bank BUMN maupun bank swasta. Nah, kebutuhan mereka terhadap insuran itu sangat tinggi di Pekanbaru khususnya, karena di Pekanbaru itu sendiri kan provinsi yang masih berkembang, apalagi di kota Pekanbaru ini banyak perumahan-perumahan yang banyak dibangun dan sifatnya itu masyarakatnya termasuk yang menengah ke bawah dan mengajukan pinjaman-pinjaman terhadap KPR itu sendiri. Nah, jadi pemenuhan terhadap itu tinggi. Jadi asuransi kebetulan saya mungkin bersosialisasinya itu kepada pihak-pihak bank gitu. Keseharian saya keliling itu ke bank. Dari pagi saya ke bank, nanti sorenya baru saya merangkul marketing untuk mencari yang bisnis sifatnya individu gitu, person to personnya yang dirangkap oleh marketing. Seperti itu sih Mbak Tasya. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi ya Pak. Bagaimana sistem gaji yang diterima Bapak dan apakah ada bonus dan insentif yang diberikan PT untuk Bapak? Kalau di asuransi itu sendiri Mbak Tasya ya, untuk salary itu diakomodir secara bagus sih, secara baik, artinya salary itu nggak pernah telat lah ya, walaupun itu tanggalnya di hari libur pun dimajukan seperti itu. Nah, terhadap insentif itu sendiri yang Mbak Tasya bilang itu, insentif itu tergantung dari produksi terhadap kantor operasional itu sendiri Mbak Tasya. Jadi kalau kita memenuhi target, karena kan di setiap kantor operasional itu dibebani target Mbak Tasya. Misalnya seperti target Pekanbaru itu per tahun itu tahun ini untuk tahun 2024 itu di angka 12,5 M. Jadi itu dibagi secara garis besarnya secara merata untuk per bulan, prorata per bulannya. Nah, di kurang lebih 1 M lah setiap bulan kita cari dengan nilai insuran loh, cukup berat sebenarnya Mbak Tasya, karena kita mengingat ya bahwasanya kita baru lepas dari pandemi, kebutuhan insuran juga semakin lama juga tergerus oleh digitalisasi. Nah, dari 1 M itu mungkin nanti kembali kepada insentif kita apabila kita memenuhi terhadap terhadap target yang dibebankan oleh kantor pusat kepada kantor operasionalnya. Kalau sudah penuh, insentif pasti ngalir Kan lagi booming-boomingnya nih Pak, katanya rupiah kan lagi down nih kan. Benar. Kira-kira gimana sih Pak cara Bapak menanggulanginya? Kan Bapak asuransi nih kan Pak, pasti orang-orang lagi kayak lesu ya gitu ya, lagi untuk menyimpan uangnya gitu daripada mau ikut asuransi gitu. Memang satu PR juga ya, belakangan ini dari tahun 2010 ke bawah itu pada umumnya masyarakat yang ada di Indonesia khususnya Pekanbaru itu kurangnya kesadaran diri terhadap insuran. Tapi jauh lebih 2010 ke atas, alhamdulillah masyarakat Indonesia itu udah paham tentang insuran, bagaimana pentingnya, baik yang Mbak Tasya bilang, walaupun pada saat rupiah anjlok, tapi daya beli masyarakat terhadap pentingnya resiko insurans itu sudah mulai paham dan tidak berpengaruh gitu Mbak Tasya. Karena mereka dengan secara kesadaran dirinya itu pentingnya berinsuran itu penting gitu. Jadi untuk dirinya, jadi tidak terlalu signifikan lah turunnya. Jadi seperti itu kalau untuk menggambarkan terhadap bisnis yang ada mengenai anjloknya terhadap rupiah itu sendiri, tidak berpengaruh lah. Nggak ngaruh gitu Nggak ya. ngaruh. Lanjut nih ya Pak. Kan Bapak
Bapak di PT Asuransi nih kan Pak. Mm-mm. Kira-kira produk-produk apa sih yang dihasilkan selain asuransi ini? Ada nggak Pak? Eh, Sebenarnya ada ya, kita untuk lebih kepada perbankan. Eh, tapi bukan disebut dengan investasi karena eh, kita kan nggak boleh lari dari investasi dan nggak boleh lari ke jiwa karena kita dibatasi oleh asuransi general. Iya. Nah, kemarin ada untuk kita coba menerobos untuk ke asuransi terhadap jiwa kredit. Nah, jiwa kredit ini memang sedikit banyak berkaitan terhadap perbankan larinya karena pada saat gagal bayar terhadap nasabah yang melakukan pinjaman kredit di bank, nah kita harus mengcover itu, Mbak. Jadi eh, pada saat gagal bayarnya dikarenakan oleh wan prestasi ataupun PHK, nah itu yang menjadi apa namanya kesulitan kita untuk memenuhi asuransi itu. Namun kita nggak pungkiri bahwasanya memang pendapatan dari jiwa premi, kalau kita kan premi ya bahasanya, untuk mendapatkan suatu bisnis yang kita jual itu namanya premi. Nah, premi di asuransi jiwa kredit itu AJK itu cukup menyuntik apa namanya menyuntik target kita gitu, karena mengingat dari jiwa kredit itu tidak hanya sebatas KPR, mulai pinjaman dari kurs segala macam itu tentu pasti ada jiwa kreditnya. Nah, kita kemarin mau masuk itu gitu, produk itu. Kira-kira di PT Bapak nih ada eh, hal-hal yang dapat mencemari lingkungan nggak Pak? Kalau untuk mencemari lingkungan tidak ya, karena eh, dari sekian banyaknya kita terbitkan, kebetulan kantor operasional di Pekanbaru itu dari tahun 1999 kita berdiri di kantor operasional Pekanbaru. Nah, dari 1999 itu sendiri kita apa namanya terhadap pencemaran yang dikatakan Mbak Tasya itu tidak ada, karena kita kertas itu sekali kita terbitkan polis itu hanya satu lembar, minimal dua lembar lah. Nah, dua lembar itu kita file dan sampai sekarang dari 1999 dari kami berdiri sampai dengan sekarang itu filenya masih ada, nggak boleh kita hancurkan juga, karena walaupun periodenya sudah habis kita masih punya dokumentasinya itu gitu. Oh, jadi tergabung semua sih Pak. Iya, tergabung. Karena sulit juga untuk meleburkan apa itu kan, apa namanya ya, investasi inventaris itu. Terakhirnya Pak, Heeh. bagaimana cara Bapak menjadi awalnya kan dari karyawan biasa kan Pak, menjadi sekarang kepala pemasaran. Betul. Memang cukup ini juga ya Mbak Tanya ya, cukup banyak lika-likunya ya. Saya sebelumnya udah di beberapa, bukan beberapa sih, baru satu asuransi. Sebelumnya saya di asuransi Bosowa, terus kemudian saya pindah, ada kesempatan di asuransi Binagria pada saat itu di tahun 2015. Kebetulan saya dapat informasi kepala pemasarannya itu pensiun, jadi saya coba untuk apply terhadap CV saya, dan alhamdulillah saya diterima pada saat itu 2015 di awal tahun, saya ingat sekali itu. Nah, disitulah sebagai batu loncatan saya dari asuransi sebelumnya. Nah, di asuransi sebelumnya memang saya sudah apa namanya sudah berjibaku lah, artinya mulai dari marketing, mulai dari underwriting. Underwriting itu menganalisa sesuatu resiko dan yang bisa menentukan tarifnya, itu underwriting. Terus di bagian klaim macam-macam lah Mbak Tasya, kayak jadi udah Panjang ya Pak. iya udah komplit lah kayak gitu. Sekian Pak pertanyaan wawancara dari Baik, saya. Terima baik, kasih Pak udah mengayomi pertanyaan saya yes, ya siap Pak. Mbak Tasya, makasih sama-sama atas kedatangannya. Iya Pak, sekian Sukses Pak. terus Mbak ya. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Mbak Tasya. Dengan Bapak Firmansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.